Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, kami bersyukur segala puji bagi Allah. Dengan nikmat-nikmat ini, dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita bisa beramal saleh. Dengan sempurna, insya Allah. Dengan kesehatan kita bisa berdiri, sholat berjemaah. Dengan kesehatan kita sekarang bisa menuntut ilmu. Dengan kesehatan, subhanallah, kita bisa banyak melakukan suatu hal dan amal-amal itu menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah. Itulah yang disebut dengan amal saleh. Saleh itu artinya adalah sesuai. Amal saleh adalah perbuatan yang sesuai. Peci ini akan kekecilan, kebesaran, kalau kita besar sekali, ghair saleh. Peci ini kalau kecil sekali, ghair saleh. Lepas gitu, wih, pas, berarti saleh. Kacamata saya, kok burem? Pas ngeliat, ah, mayas loh. Tapi ketika saya pakai, hadas saleh. Sesuai. Jadi Bapak Ibu insya Allah SWT, amal saleh, orang saleh, itu cita-cita kita semua. Ketika kita punya anak, kita berdoa mudah-mudahan anak kita menjadi yang soleh. Ketika anak kita sudah dewasa, mudah-mudahan punya pasangan hidup yang soleh. Ketika mereka menikah dan punya anak, mudah-mudahan anaknya kita punya cucu yang soleh. Kalau di depan saya ada kunci yang banyak, saya buka, nggak cocok, nggak cocok. Ketika nggak cocok, mayas loh. Ada mayas loh. Ini nggak pas, nggak cocok, mayas loh. Nggak ada saleh, tidak saleh. Wah, ada saleh. Subhanallah. Tadi hadis Rasulullah SAW, apabila kita mendapatkan nikmat, Masya Allah, Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Dengan nikmat Allah semata, kita bisa beramal saleh. Dengan sempurna. Jangan sampai nikmat ini menyebabkan amal yang tidak saleh. Kita mendapatkan kesehatan, na'udzubillah, malah melakukan hal yang tidak disukai Allah. Na'udzubillah. Kita mendapatkan ilmu, dengan ilmu ini bukan berbuat amal saleh. Nauzubillah min dzalik, ya Rabb, malah melakukan hal-hal yang di luar keinginan Allah. Tidak mendapatkan ridha Allah, kita mendapatkan jabatan, malah menyombongkan diri. Maka segala puji milik Allah bukan milik manusia. Nah, ketika kita tawadhu, rendah hati, ya Allah, memang segala puji milik Engkau, ya Allah. Tidak ada setitik pujian pun yang aku miliki. Semua pujian milik Engkau, tidak ada setitik pun, kosong. Maka inilah orang yang soleh. Maka orang soleh merasakan la haula wa la quwata illa billah. Setiap orang mengatakan saya soleh, saya soleh, saya soleh. Tunggu dulu. Adakah hati Anda merasa memiliki? Kalau hati Anda ini milik aku, ini milik aku, ini milik aku, ini milik saya, diisi. Yang satu gelasnya penuh, ini milik saya, milik saya. Maka Anda tidak saleh. Kenapa? Karena Allah yang memiliki, bukan kita yang memiliki. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang saleh, yaitu yang selalu menyadari, merasakan, menghayati. Tidak ada setitik pujian pun, seluruh pujian milik Allah. Kosong. Inilah la haula wa la quwata illa billah. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini selalu saya ceritakan. Bapak Ibu lahir dan besar di saat peradaban ada.
sudah ada pakaian, sudah ada peradaban manusia. Tapi kalau kita di daerah yang primitif, mereka tidak menutup pakaian, bahkan tubuhnya dicoret-coret dengan tato, ini dicato, tato. Karena mereka punya keyakinan tato itu apa, menjaga dirinya dari musibah, menjaga dirinya dari penyakit. Maka hampir setiap orang ditato. Ini di pedalaman. Maka ketika kita melihat orang-orang di pedalaman, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, luar biasa. Tambah cinta kepada Rasul. Apa hubungannya? Kok Rasul dengan orang primitif? Bayangkan, kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, kita tidak mengenal Islam, tidak mengenal peradaban manusia yang memanusiawikan, ya seperti binatang mereka. Subhanallah. Itulah dalam kondisi orang yang jauh dari ajaran agama Islam. Sampai pun di barat, mereka buka pakaian mereka, kal an'am bal hum adal. Laksana binatang, bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Sekarang ada fenomena yang sangat kuat sudah bertahun-tahun LGBT. Nauzubillah. Laksana binatang bahkan lebih hina daripada binatang. Menikah sesama jenis. Nauzubillah. Maka itu kita bersalam salawat kepada Rasulullah, rasa cinta kita. Betapa Rasulullah SAW membawa rahmat buat kita. Betapa Nabi Muhammad SAW membangun peradaban manusia yang memanusiakan manusia. Yang zaman sekarang modern, peradaban adalah menjadikan manusia seperti hewan. Tidak ada kehormatan bagi manusia. Astagfirullahaladzim. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas melanjutkan yang kemarin. Dari beberapa hari terus kita akan mereview apakah saya betul-betul menjadi orang yang soleh. Apakah saya betul-betul hatinya ada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lihat tutur kata kita, lihat perilaku kita, menebarkan rahmat, atau na'udzubillah, menyebabkan orang itu lam faddu min haulik. Semakin jauh, semakin tidak suka. Apakah perilaku kita menggrab hati orang, bisa menyentuh hati orang, sehingga orang senang? Subhanallah. Atau semakin menjauh. Masjid. Di dalamnya adalah dakwah. Dakwah itu mengajak. Ya. Bagaimana orang itu datang ke rumah Allah. Maka orangnya disebut da'i. Yang ngajak. Perilakunya yang disebut dengan dakwah. Bagaimana orang itu datang ke masjid. Belajar, menuntut ilmu. Mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana orang akan datang apabila seorang da'inya itu tutur katanya, perilakunya menebarkan kebencian. Kebencian itu berangkat dari inilah aku. Kadang-kala masjid itu sepi. Tidak ada aktivitasnya. Kenapa? Karena yang mengelola tidak mampu menggrab hati orang. Karena hatinya tidak ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Fabima rahmati minallah lintalahum. Jadi tolak ukurnya kita pun begitu. Kalau sekeliling kita semakin menjauh dari kita, ingat tidak ada Allah dalam hati kita. Tutur kata kita yang menyakitkan hati orang lain menunjukkan tidak ada Allah dalam hati kita. Yang ada adalah hawa nafsu dan syaitan. Kita harus belajar Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa memiliki laksana seperti ini, maka dia akan sombong. Kenapa? Karena sebentar. Sebentar ya, ada trouble sedikit. Oke, sebentar. Baik, alhamdulillah. Lanjut. Karena ketika orang itu merasa memiliki, pasti sombong. Ketika sombong, pasti dia menunjukkan who am I, dan orang-orang akan menjauh. Subhanallah. Maka itu kita dijadikan oleh Allah tidak sombong. Itulah materi yang kemarin.
dijadikan oleh Allah tidak sombong, yaitu tidur. Allah. Tidur inilah yang menyebabkan kita la haula wala quwata illa billah. Itu baru tidurnya. Kemarin kita lihat surat Az-Zumar, materi yang kemarin. Dalam surat Az-Zumar disandingkan antara orang yang sudah ditentukan kematiannya dan yang belum ditentukan kematiannya. Orang yang sudah ditentukan kematiannya, nyawanya tidak dikembalikan kepada fisik. Tapi orang yang belum ditentukan kematiannya, yaitu ketika dia fi manamiha. Allah yatawafal anfus. Allah menggenggam jiwa-jiwa yang sudah ditentukan kematiannya dan yang belum ditentukan kematiannya ketika tidur. Yang belum ditentukan kematiannya ketika dia tidur, maka tidur adalah kematian sementara. Mengapa ayat ini disandingkan antara mati dan hidup, mati dan tidur? Karena tidur adalah la haula wala quwata illa billah. Ini materi yang kemarin. Sampai pun Anda punya ilmu setinggi apapun, ketika tidur, jangankan ditanya satu tambah satu berapa, nama Anda pun tidak kita bisa jawab. Subhanallah. Nol. Sampai pun Anda seorang pejabat, punya bintang, jenderal. Ketika tidur, bintang pun tidak dibawa. Jangankan Anda memimpin pasukan, memimpin tubuh sendiri tidak bisa. Orang lagi dalam keadaan tidur. Oke, jabatan Anda tinggi, ilmu Anda tinggi, profesor, doktor. Subhanallah. Anda seorang presiden sekalipun. Tapi ketika tidur, nothing. Itulah titik nol. Maka ibadah, perhatikan, membesarkan Allah. Hidup adalah membesarkan Allah. Dibalik, barang siapa yang hidup membesarkan dirinya, aku punya ini, merasa punya, hatinya merasa saya punya, maka dia desorientasi kehidupan. Dia lupa tujuan hidup. Allah adalah As-Salam. Allah adalah Ar-Rahman. Allah adalah Ar-Rahim. Ini nama-nama Allah. Yang maha damai. Yang maha mensejahterakan. Yang maha sayang. Maka ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ya Allah, semua milik Engkau, tidak ada yang aku miliki. Maka ini menyebabkan hati kita menjadi damai. Allahumma antas salam. Engkau yang maha damai, maha mensejahterakan, maha memakmurkan. Subhanallah. Wa minkas salam. Ya Allah, kedamaian hanyalah dari Engkau, nggak ada lagi dari yang lain. Wa ilaika ya'udus salam. Toh kita akan kembali kepada Allah, masuk surga di setelah kehidupan yang luar biasa. Darussalam, yaitu surga. Fahayyina Rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam kehidupan ini penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman. Bagaimana caranya? Ya Allah, ini milik Engkau semua. Semakin ini kita titik nol, tidak punya apa-apa, semakin dekat dengan assalam, maka semakin kita mendapatkan kedamaian hidup. Dibalik, saya punya ini, saya punya ini. Oh, orang ini nggak tahu siapa saya, apa orang ini nggak kenal saya, maka dia tersiksa hidupnya. Saya ini lebih hebat dari dia. Siapa dia tuh orang? Nauzubillah min dzalik. Merasa hebat, merasa tinggi. Inilah orang yang tidak tahu diri, maka jauh dari assalam, maka hidupnya serba susah. Pasti ngomel, menggerutu, ya, pasti berkeluh kesah. Hal yang kecil, mungkin dianggap tidak takabur, padahal di situ ada ketakaburan. Yang kecil, ibu-ibu lagi jemur pakaian, tidak keluarlah matahari. Ini tentunya di Indonesia. Ya. Kalau di Kanada ataupun di New York ataupun di mana dalam keadaan salju ya cukup pakai pengering apa mesin pengering. Ini nggak kering-kering. Ada ngomel, "Duh, mendung, hujan, nggak kering-kering." Menggerutu keputusan Allah karena Anda merasa memiliki.
Aku yang punya, aku yang ngatur. Padahal milik Allah, Allah yang punya, Allah yang mengatur. Itu yang hilang dari kita. Bahkan ada kesombongan, dia menggerutu, berkeluh kesah. Berbeda dengan orang yang la ilaha illallah, tidak ada yang aku agungkan selain Allah. Anda jemur, tidak kering-kering, qadarullah. Ya sudah, ini sudah ketentuan Allah. Toh Allah yang punya, Allah yang mengatur. Maka orang yang berkeluh kesah dalam hidupnya, dia merasa aku yang punya, aku yang mengatur. Itu jalan, macet, hujan. Tiba-tiba di depan ada yang kecelakaan. Semakin macet, semakin mau menggerutu, meledak-ledak kita. Subhanallah. Seakan-akan hidup itu kita yang mengatur. Padahal siapa yang mengatur? Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Tubuh kita pun tidak bisa kita gerakkan tangan ini kalau kita dalam keadaan tidur. Jangankan berbicara orang lain. Bicara diri kita. Kadang kalau kita ingin tidur pun tidak bisa tidur. Mata itu susah tidur. Allah. Akhirnya pakai obat tidur. Ini menunjukkan bukan kita yang mengatur. Kenapa? Milik Allah. Maka kita diberikan pelajaran kenapa tidur disamakan dengan mati kemarin, materi yang kemarin. Karena supaya kita mengerti ketika kita wafat titik nol. Tentu manfaat-manfaat tidur secara ilmiah banyak. Saya tidak akan membahas itu. Tapi saya membahas tidur adalah titik nol. Laksana mati. Ya, ini materi yang kemarin. Maka kita direndahkan dengan tanda kebesaran Allah. Rendah apa? Ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak menunjukkan who am I. Orang tidur itu tidak menunjukkan who am I. Jelek banget. Belum lagi ngangap. Jelek sekali. Tidak ada lagi siapa. Mau Anda jenderal sekalipun. Mau Anda orang yang paling cantik sekalipun. Nah, itulah tidur. Hilanglah harisma. Hilanglah ilmu Anda. Segalanya hilang. Persis orang yang wafat. Bagaimana? Orang itu sepertiga hidupnya, karena tidur 8 jam, maka 24 jam. Sepertiga hidupnya diingatkan oleh Allah agar sampai titik nol, titik tidak berdaya, tiba-tiba dia merasa hebat. Bagaimana orang itu sholat, matanya menatap satu titik, yaitu tempat sujud, dan disitulah menunjukkan tanah. Minha khalaqnakum. Dari tanahlah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum. Nanti kalian di dalam tanah kami akan kubur, dikembalikan kepada tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini surat Taha ayat 55. Nanti akan dibangkitkan kita dari tanah seluruh manusia. Hari kebangkitan yaumul ba'ts. Ya Allah, ampunilah kami, lindungilah kami dari azab ketika Engkau bangkitkan manusia dari kubur. Kita setiap hari melihat tanah, diwajibkan mata kita wajib menatap tanah ketika kita sholat. Lihat, 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 lihat. Ketika kita membesarkan Allah, di waktu yang bersamaan, kita mengecilkan diri kita. Ketika kita membesarkan Allah, seperti stick, di waktu yang bersamaan, kita merendahkan diri kita. Tapi ketika Anda membesarkan, ini punya saya. Seakan-akan Allah nggak punya, maka merendahkan Allah. Ini laksana stick. Jadi ketika kita membesarkan Allah, di sisi yang lain, kita harus merendahkan diri kita. Nauzubillah, inilah saya punya ini, saya punya. Ini mengecilkan Allah dan Allah maha besar, tidak mungkin dikecilkan. Tapi di mata kita, seakan-akan ini milik aku, bukan milik Allah, milik Allah. Maka ketika orang itu memuji dirinya, itulah dosa yang pertama kali sehingga tercampak dari rahmat Allah. Siapa itu? Iblis. Ada ungkapan yang harus kita pelajari. Maka itu ungkapan ini sangat amat penting. Diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Diabadikan. Padahal untuk memberikan pelajaran ini, seakan-akan dalam tanda kutip, Allah downgrade. Padahal Allah tidak mungkin downgrade. Maksudnya bagaimana? Bayangkan. Ketika Allah menyuruh, usjudu li Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Sujudlah kalian pada Adam. Mereka sujud kecuali iblis. Menolak dan takabur, merasa besar, merasa hebat. Inilah seperti ini. Subhanallah. Beda dengan orang yang tawadu, kosong. Apa kata-kata Allah? Nah, inilah. Ma manaka alla tasjuda id amartuka. Hai iblis,
Faktor apa yang menyebabkan Anda tidak sujud ketika aku suruh? Allah yang maha agung, Allah yang maha suci, Allah yang maha kuasa, Allah maha tahu. Mengapa bertanya kepada iblis dan diabadikan di dalam Al-Quran? Hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk buat kita yang bertakwa. Hudal linnas. Al-Quran adalah petunjuk buat kita, manusia. Kenapa? Seakan-akan Allah mengatakan pada kita, hai manusia, aku yang maha suci, maha menguasai, maha berkuasa, maha tahu, berdialog dengan iblis. Subhanallah. Kita kadang-kala tidak mau berdialog. Pokoknya yang penting, nah, sehingga tutur kata kita menyebabkan orang benci, menjauh, karena merasa kita paling benar. Seakan-akan Allah, hai manusia, lihat aku berdialog dengan iblis yang nista, dan aku maha suci, subhanallah, maha agung, berdialog. Tentu Allah bertanya bukan berarti tidak tahu. Beda dengan kita ketika bertanya tidak tahu. Maka kata-kata, kenapa engkau tidak sujud? Faktor apa yang menyebabkan Anda tidak sujud adalah pelajaran yang dahsyat. Kita harus low profile. Profil kita harus rendah. Tawadhu. Siapa yang lebih agung daripada Allah? Tidak ada. Allah maha-maha agung. Siapa yang lebih tahu dan maha mengetahui dan maha kuasa? Hanya Allah. Allah pun menunjukkan kepada kita berdialog dengan iblis. Ana khair minhu. Ini perhatikan. Jawaban iblis. Ana khair minhu. Khalaqtani min nar, khalaqtu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ana khair minhu diabadikan di Al-Quran. Supaya kita menyadari. Subhanallah. Diciptakan dari api. Kita lihat sifat daripada api itu sendiri. Kalau saya ambil api, sekarang saya mencoba ambil. Ini adalah api. Ini api. Bang. Tapi kalau api saya ginikan, lama-lama mati dia. Saya ambil lagi apinya. Perhatikan. Hah, saya taruh begini. Lama-lama akan mati dia. Subhanallah. Berbeda kalau apinya saya letakkan begini. Ini semakin terbakar. Semakin terbakar, semakin terbakar, semakin terbakar. Kenapa demikian? Ini belajar dari Al-Quran. Ini tidak mati-mati. Karena apa? Diumpan. Karena dia makan umpannya itu kayu yang di atasnya. Subhanallah. Maka itu kalau kita lihat lilin, dia apinya pasti ke atas. Nah, ini sifat api. Merasa tinggi, merasa hebat. Apakah kita tidak belajar dari dialog Allah Azza wa Jalla dengan iblis? Iblis mengatakan, engkau ciptakan aku dari api. Menunjukkan, who am I? Inilah saya, inilah saya. Karena saya diciptakan dari api, kamu siapa? Ini menunjukkan kesombongan yang luar biasa. Diabadikan oleh Allah. Supaya kita belajar. Apa bedanya dengan Fir'aun? Ini tadi yang kata-kata tadi adalah surah Al-A'raf. Yang kemarin sudah kita bahas. Betapa Allah SWT mengabadikan. Ma manaka alla tasjud. Qala ma manaka alla tasjuda idh amartuka. Qala ana khairum min khalaqtani min nar. Wa khalaqta min tin. Ini surah Al-A'raf ayat 12. Surat 7 ayat 12. Sama kata-kata Fir'aun pun demikian. Ini adalah negeri aku. Wa nada Fir'aun. Hei! Fir'aun mengatakan. Fi qawmihi. Semuanya kaum. Wahai kaumku. Ya qaumi. Alaysa li mulku Misr. Bukankah ini semua milik aku? Ini punya aku, punya aku. Alaysa li, milik aku. Mulku Misr. Kerajaan Misri itu adalah Mesir, Egypt. Wahadil anhar tajri min tahti. Ini semua sungai-sungai, karena sungai Nil itu banyak cabang-cabangnya. Ini berjalan mengalir karena kekuasaan aku. Bukankah kerajaan Mesir itu milik aku? Aku yang punya. Ini kata-kata ini pun diabadikan oleh Allah Azza wa Jal. Dalam surat Zukhruf ayat 51. Diabadikan supaya kita belajar. Jangan merasa ini milik aku, ini milik aku. Lanjutkan kata-katanya pada ayat yang ke-52. Am ana khair min hadhi alladhi huwa muhin. Subhanallah, dia merasa top markotop, merasa lebih hebat. Maka ketika kita melihat orang lain dan Anda merasa lebih hebat di orang itu, ingat, persis iblis, persis Fir'aun.
Jangan katakan saya lebih hebat. Subhanallah. Padahal dia ada muhin. Mahin adalah hina. Allah mengatakan dia itu hina. Maka semakin membesarkan diri, semakin dihinakan oleh Allah. Kita ingat juga surah Al-Qasas. Ini pun diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata-katanya? Kata-kata Qarun. Waktu kita masih kecil, nyari harta, harta karun. Wih, nyari harta karun. Itu bahasa, sebetulnya bahasa Al-Quran. Qarun itu adalah orang yang sangat lalim zamannya Nabi Musa. Sampai sombongnya luar biasa. Saking kayanya itu. Semua serba emas. Jadi berangkasnya, kunci berangkasnya ya, itu dibuka oleh ini emas, kunci emas, di dalamnya emas. Bil usbati ulil quwwah. Redaksi Al-Quran yang ngangkat kuncinya aja itu orang-orang yang kuat, yang keker-keker. Saking dahsyatnya, saking banyaknya emas. Kuncinya aja udah berat banget. Apa kata-kata apa namanya Qarun? Saya harta ini karena aku pinter. Nah, qala innama utitu ala ilmin indi. Aku dapat ini semua, sungguhnya harta ini semua karena memang aku pinter. Ilmu yang karena ilmu yang ada pada di sisi aku. Ini menunjukkan diabadikan kata-kata orang yang sombong oleh Al-Qur'anul Karim. Padahal Korun pun tidur, Firaun pun tidur. Tapi dia tidak belajar dari tidurnya. Apakah kita sama dengan mereka yang punya kesombongan? Bayangkan innama kalimat innama sesungguhnya hanyalah harta ini hanyalah karena aku kalimat innama itu ala ini. Subhanallah. Jadi ungkapan ini persis setan. Saya. Api itu selalu ke atas. Saya. Membesarkan inilah saya, inilah saya. Saya. Membesarkan who am I. Maka ketika api akan panas kanan kiri kita. Beda dengan air. Subhanallah. Kalau air, dia akan ke bawah. Menunjukkan ke bawah. Subhanallah. Menunjukkan dia ke bawah. Selalu ke bawah. Disitulah ketika orang merendah, Anda diangkat oleh Allah. Ini materi sudah saya jelaskan hadisnya. Tidak ada harta berkurang dengan sedekah. Tidak ada orang berkurang kemuliaannya dengan memaafkan. Dan tidak ada orang semakin dia tawadhu, semakin ditinggikan oleh Allah. Subhanallah. Maka apakah saya mendapatkan rahmat Allah, cinta Allah? Lihat. Apakah hati kita merasa betul-betul la haula wala quwata illa billah. Tidak ada setitik pun yang aku miliki, semua milik Allah. Maka Bapak Ibu, kita baru paham redaksi Al-Quran bahwa ujian yang terberat itu dengan nikmat. Kita mendapatkan sesuatu dari Allah, harusnya membesarkan Allah. Yang terjadi, kita mendapatkan sesuatu dari Allah, membesarkan diri kita. Persis ungkapan iblis, persis ungkapan Fir'aun, persis ungkapan Qarun. Anda mendapatkan apapun, katakan, Alhamdulillah semua pujian milik Allah. Tidak ada setitik pujian yang aku miliki. Mampukah kita mengatakan dengan hati kita yang paling dalam, ya Allah ini semua dari Engkau ya Allah. Nggak ada yang aku miliki. Maka itu kita cara tutur kata kita. Kalau betul-betul ada Allah, kita tidak akan sombong. Lintalahum. Nah ini yang kemarin beberapa hari. Lintalahum. Anda akan bertutur kata yang lembut, menyejukkan, menyebabkan orang senang. Oh, coba kalau kita sombong, wah ini saya punya ini ceng, saya punya ini ceng, wah saya sudah kesini. Terus, semakin Anda sombong, semakin orang jengah. Apalagi, siapa sih dia? Sombong. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi marah. Jangan ada, Anda memalingkan wajah. Sama dia. Oh, gah. Siapa dia? Nah, pakai itu pula. Gitu. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan Anda malingkan pipiran dari manusia. Wala tamshi fil ardi marah. Jangan berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan angkuh. Maka itu mobil-mobil mewah. Ferrari, Lamborghini, apa? Apalagi moge, motor gede. Semua orang lihat. Subhanallah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi masyik.
Sederhanakan dalam berjalan. Orang kita berjalan, orang yang badannya kekar nggak mungkin dia pakai gamis, dia pakai kaos yang ketat supaya kelihatan otot-ototnya. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan berjalan penuh dengan keangkuhan. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Rendahkan suara. Ini Al-Quran berbicara 1400 tahun yang lalu. Ternyata lihat moge. Bang! Mana ada moge? Shh, motor gitu. Itu mio, mio gitu kan, bebek. Shh, subhanallah. Moge begitu. Inna angkaral aswat la sautil hamid. Seburuk-buruk suara itu yaitu keledai. Ngop, ngop gitu. Jadi kalau saya ngeliat orang-orang yang kadang-kala hari-hari libur di Jakarta ya, itu kumpulan moge. Kemudian jalannya begini. Badannya itu menunjukkan dia orang hebat. Begini kan. Nggak ada begini. Moge begini. Dadanya, kakinya ngangkang, dadanya sombong, membusungkan semua. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablighal jibal tula. Subhan. Ini surat Al-Isra ayat 37. Jangan berjalan penuh dengan kesombongan. Sombong. Kamu itu tidak akan mampu menembus bumi. Ada yang enggak. Dan tidak akan mampu lompatin gunung yang tinggi. Soalnya sebat hebat ini gunung nggak mungkin begitu. Subhan. Maka itu kita lihat yang tadi kita disuruh berjalan dengan baik itu adalah surat Luqman. Ya, ayat yang ke-18, ayat yang ke-19. Maka ini mohon maaf jangan tersinggung kalau bapak-bapak punya mobil-mobil yang mewah dan motor gede. Jual. Oh, jual Ustaz. Iya, daripada Anda pakai itu penuh dengan kesombongan dan keangkuhan, tidak ada rahmat Allah dalam hati Anda. Maka itu kalau ada gerombolan orang-orang moge, ini mohon maaf nih saya akan dicerca sama orang-orang komunitas ini. Itu gampang marah mereka. Gampang marah di komunitas mereka. Biasanya depannya ada polisi belakang. Allah Akbar, la ilaha illallah. Itu menular, Bapak-Bapak Ibu. Kesombongan itu menular laksana virus. Kalau ada penyakit TBC, itu bisa menular itu. Ingat, jiwa yang kotor pun menular. Apa lu? Akhirnya kita juga emosi juga, ketularan. Maka itu orang yang sombong bahaya, bisa menyebabkan kita sombong. Maka komunitas orang-orang emak-emak sosialita yang menunjukkan who am I, who am I, who am I, badannya semuanya badannya semua serba branded. Dia komunitasnya hanya ketemu dengan begitu. Subhanallah. Semua barang-barang yang harganya puluhan juta, sekian juta, 100 juta. Subhanallah. Maka itu kita jadi bodoh gitu. Kenapa kita jadi ikut-ikutan orang-orang yang seperti ini? Apakah kita menunjukkan who am I, semakin menunjukkan ke atas, ke atas, ke atas. Ini api. Sifat api menunjukkan siapa saya, siapa saya, siapa saya. Maka sifat seperti ini yang berbahaya. Beda dengan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Manusia diciptakan dari tanah. Tanah yang tinggi, dia tidak dialiri air. Tanah yang rendah, dialiri air. Air adalah rahmat. Wanzalna minas sami ma'an. Dan kami turunkan air dari langit. Kemudian ditumbuh-tumbuhkan. Tumbuh semua. Tumbuh semua. Membawa rahmat. Maka rahmat Allah ketika kita merendahkan hati kita. Ya Allah. Bukankah seluruh zikiran itu merendahkan diri kita sampai kita titik nol, di situ Anda dapat rahmat Allah. Allahu Akbar. Nah ini, mohon maaf Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalian saya ajarkan suatu hal yang banyak orang tidak ngeh. Ya, saya ajarkan. Ketika kita takbir Bapak Ibu. Allahu Akbar. Dan semua gerakan salat ada takbirnya. Kecuali ya tidak. Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar siapapun yang memujinya. Ini menunjukkan bahwa ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya
Jangankan saya, matahari yang begitu gagah, gunung-gunung yang begitu seakan-akan sombongnya, dahsyatnya gunung yang menjulang tinggi. Itu semua langit dan bumi sertasinya kecil di mata Allah. Apalagi saya. Itu yang hilang. Kita enggak lucu. Allahu Akbar malah mikirin yang lain. Bukankah di sini ada Allah yang maha besar? Anda nggak bisa mikirin yang lain. Hanya Allah yang maha besar. Itu kan lusu antara ungkapan dengan hati nggak ketemu. Maka sesungguhnya yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu Al-Quran. Sesungguhnya Allah ingin yang mudah dan tidak ingin kesulitan buat kalian. Maka semua gerakan dipagerin, dijagain dengan takbir, yaitu gerakan sholat. Agar kita mengecilkan diri kita, hanya Allah yang besar. Semua urusan kecil, hanya Allah yang besar, hanya Allah yang besar. Tapi untuk merasakan hal itu, tatap itu titik sujud Anda. Bayangkan Anda di dalam kubur, dibalut dengan kain kafan, dalam keadaan gelap. Ini hari ini saya pesan lagi, ini pesan yang keberapa kalinya itu kain kafan untuk pelatihan anak-anak SMA kelas 3 lah, kalau di zaman sekarang kelas 12. Nanti saya akan kubur hidup-hidup malam hari. Saya bikin pelatihan ini di pondok pesantren. Anak-anak kelas 12, 3 SMA lah kalau zaman saya ini kan, masukin kubur gelap, kain kafan, biar merasakan titik la haula wala quwata illa billah. Bayangkan ketika kita dalam kubur, badan kita dibalut dengan kain kafan, menghadap kiblat, ditutup, tidak ada secercah cahaya pun, gelap gulita. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita bangga? Harta Anda, kecantikan Anda, yang setiap hari pakai wardah dadah dadah, yang setiap hari pakai hahaha, tetap dimakan cacing, gitu kan? Yang Anda punya jabatan, bintang Anda bawa, enggak juga. Lambang kehormatan Anda dengan topi Anda tidak juga dibawa. Yang Anda cintai pun mereka menjauh karena kita lama-lama membusuk. Apa? Subhanallah. Maka takbir ketika kita membesarkan kita tuh nothing. Tidak ada apa-apanya. Sampai Allah mengatakan, coba jangan berjalan penuh dengan kesombongan. Apakah Anda bisa menembus bumi dan bisa menjulang ke apa melompati apa namanya gunung? Nggak bisa. Kita itu kecil. Gunung yang seakan-akan sombong saja. Lau anzalna ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Quran di atas gunung, la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan lihat gunung akan tunduk, terpecah belah. Karena takut kepada Allah, tunduk. Gunung pun takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana manusia merasa ini hebat, ini hebat. Gunung yang seakan-akan sombong pun, lihat Al-Quran. Mengatakan gunung akan tunduk terpecah belah. Subhanallah. Sama dalam surah Ar-Ra'd ayat 13. Petir yang begitu dahsyat, itu pun takut kepada Allah. Kita takut kepada petir. Petir takut kepada Allah. Anehnya kita nggak takut pada Allah. Subhanallah. Maka kadang-kadang saya tuh heran. Orang korupsi, orang maksiat. Nggak usahlah Anda berbicara takut petir. Nyoba tangan Anda taruh begini terus. Berjam-jam. Nggak ada yang kuat. Terus bagaimana Anda bisa ngambil harta orang lain? Subhanallah. Bagaimana Anda bisa bermaksiat? Tangan kita kita letakkan di atas lilin aja nggak mampu. Apakah Anda kuat? Hmm. Subhanallah. Ini harusnya kajian ini di kejaksaan, di kepolisian, ya kan? Di Mahkamah Konstitusi kajian ini. Tapi kan kajian-kajian seperti ini tidak sampai kepada mereka. Mereka merasa ini punya kuasa, ini punya kuasa. Saya seorang polisi, saya orang perwira tinggi, saya Allah. Tujuan hidup sudah jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah. Uh, Maka tidak soleh. Kita itu nothing. Bayangkan tiap hari kita ditidurkan oleh Allah. Oke, Anda malam tidak tidur, siangnya pun tidur gini. Ah, tiduran, nothing. Apa yang dibanggakan? Anda punya ilmu, Anda seorang profesor, guru besar, nothing. Anda punya uang, uang pun gak laku buat orang tidur. Subhanallah. Ditidurkan oleh Allah. Ini materi kemarin.
Dan hari ini kita lihat redaksi-redaksi Al-Quran mengabadikan kata-kata diabadikan di Al-Quran. Kata-kata iblis, kata-kata Fir'aun, kata-kata Namrud. Ini aku, ini aku, ini aku. Dan itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak saleh. Maka Bapak Ibu, ingat ketika kita dapat nikmat, katakan itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini ada kaligrafi. Oh, kaligrafinya. Masya Allah. Kami kan nggak kelihatan kaligrafi. Mama bikum min ni'matin faminallah. Saya bikin kaligrafi ketika kita baca ini langsung terenyuh hati kita. Aduh, Allah. Ini kaligrafi ini kita bikin untuk membiayai sekolah anak-anak kaum duafa. Jadi dulu harga biasa berapa harganya Pak Ustadz kaligrafinya? Harganya 1 bulan, nggak pakai rupiah. Ya, ada yang setengah bulan, ada yang 3 bulan. Kok bulan? Iya, karena untuk beasiswa mereka per bulannya berapa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin kaligrafi yang Masya Allah, bisa kontak para kita aksi peduli bangsa berjuang di pedalaman. Dan waktu yang sangat dekat ini kita akan ada Idul Adha. Bapak-bapak Ibu yang ingin berkorban Idul Adha dan pahala berlipat ganda, hubungi aksi peduli bangsa. Kenapa? Satu, mengajak mereka pada Islam. Orang-orang telanjang, mereka tidak pernah gigit daging sapi. Yang biasa makan adalah babi, monyet, dan seterusnya. Dua, yang mu'alaf dikuatkan. Tiga, kita membudayakan makanan yang halal. Subhan. Orang-orang Islam dapat daging kurban, non-Muslim dikasih. Akhirnya mereka pada masuk Islam. Jadi gara-gara Anda meletakkan hewan kurban Anda, di situ orang banyak Islam, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Karena di sana amat sangat fakir, bukan lagi miskin. Fakirnya luar biasa. Maka aksi peduli bangsa ini yang kita berjuang, di aksi peduli bangsa, ini berjuang di pedalaman, uh, udah 15 tahun, ya, di daerah yang sangat-sangat miskin. Buat bagi saya sih, bukan lagi miskin, tapi fakir sekali. Maka kalau bapak-bapak ibu ingin berkurban dan harta berlipat kali ganda, berkurbanlah, salurkan. Nah ini kawan-kawan kita yang sangat fakir, bukan lagi miskin. Mudah-mudahan kita, karena begini Bapak Ibu, menyumbang mereka sapi itu prosesnya panjang sekali. Kita harus melalui laut bawa sapi. Nah, sampai pulau itu nanti kita tebarkan lagi. Itu butuh beberapa hari. Saya ngalamin mencari sapi di daerah untuk butui daerah Atabai, Allah Akbar. Bawa 7 orang, satu sapi untuk 7 orang. Karena dia harus naik gunung, turun gunung, pegangin itu sapi berhari-hari. Itu pun kalau dapat di daerah Atabai. Maka itu kenapa kita tidak bisa dadakan 2-3 hari sebelum Idul Adha. Pak Ustaz Arifin minta sapi, susah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyalurkan hewan kurbannya ke saudara-saudara kita yang ada di pedalaman gitu ya. Pahalanya berlipat ganda, bukan hanya sekedar kurban, tapi kita mengajak orang masuk Islam. Ini dahsyat, dahsyat. Begitu juga di suku Wana, Tawana ini Mentawai, di Sulawesi Tengah, di gunung-gunung. Sekarang kalau ya Allah ya Rob, mereka Muslim, sarung aja nggak punya. Kita pernah ngirim sarung yang baru 200 eh, sarung baru kita kirim. Mukena pun tidak ada. Mau sholat bagaimana? Ya, subhanallah. Apalagi hewan kurban. Maka itu ketika kita mau mendapatkan pahala yang banyak, hewan kurban, subhanallah, satu sapi 21 juta. Nah, kalau Anda mau share bagi 7, ya bisa. Nah, masalah. 3 juta kumpulkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu jadi dutanya aksi peduli bangsa. Ayo kita kumpulin buat orang-orang di pedalaman. Alhamdulillah. Posotnya ada 7 orang nih, kirim uang ke rekening dan kita bisa kolaborasi saudara-saudara kita. Nanti tanggal 5, mohon maaf Bapak Ibu, tanggal 5 saya akan terbang, kemudian jadi 5, 6, 7, 8 sampai mungkin 15 Mei, karena saya ada tugas masuk hutan, jadi nggak ada sinyal, nggak bisa nge-zoom.
Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu tidak kehilangan. Kok nggak ada? Memang saya ada tugas harus ke hutan bertemu dengan mereka-mereka ini. eh, karena memang kita harus maintenance mereka. Maintenance-nya ya cukup harus intensif. Tadi malam saya ditelepon dengan tim yang ada di Aceh akan turun juga membantu kita Ustadz Khairi dan alhamdulillah kita terus berkolaborasi dalam menyebarkan la ilaha illallah di NKRI ini. Jadi mereka ini dibidik oleh misionaris dan akhirnya mereka masuk Kristen dan sekarang sudah kita Islamkan. Bapak Ibu ini, yang Bapak ini nih, yang ini nih, Pak ini, yang saya tunjuk ini anaknya. Waktu itu saya ketemu anaknya tidak berbusana, kita sekolahkan 5 bulan dihafal Al-Quran 30 juz. Ada nggak di antara kita ini? Ada 114 partisipan. Ada nggak di antara kita 114 yang 5 bulan hafal 30 juz satu Quran? Nah, anak ini Ahmad Tarik, ini hafal. Dan sekarang anak ini, anaknya bapak ini menjadi ustaz di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Subhanallah. Dulu mereka ini ingin membunuh saya. Beberapa kali diancam. Ada pimpinannya lagi. Lebih mengerikan. Subhanallah. Amat lalau. Tapi ya dia alhamdulillah masuk Islam. Jadi Bapak Ibu cinta Allah SWT, yuk kita berkolaborasi. Ya. Kita perhatikan ini saya tidak bicara politik, maka saya sedih. Buat apa IKN? Coba para pejabat masuk pedalaman, masih banyak yang primitif, tidak kenal Indonesia. Bapak ini, kalau bapak yang ini juga ini. Anaknya sekarang perguruan tinggi Islam. Dia sudah tamat pondok pesantren, sekarang di Tenjo. Yang ini. Anaknya juga sudah tamat pondok pesantren Madinah dan Najah. Ini dia berkata-kata saya nangis. Gara-gara apa? Saya bawa dia ke Jakarta. Ini pernah saya bawa ke Jakarta. Yang ini bapak ini Menaruh namanya. Dia katakan ternyata di sini ada orang banyak selain kita. Dia pikir mereka hanyalah mereka. Pas melihat kita, di situ saya menitikkan air mata. Ya Allah ya Rabb. Dan mereka adalah Muslim, saudara-saudara kita yang harus kita bantu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala bisa berkolaborasi. Yuk, jangan pakai entar Bapak Ibu. Karena kita berkurban Idul Adha di pedalaman itu berbeda sekali. Ya. Kita sudah memikirkan berapa truk kita bawa, sapi-sapi kita bawa, kita nyebrang itu pakai surat-surat, nyebrang laut, nanti masuk lagi pulau lewat sungai lewat banyak sekali. Maka itu semakin cepat, semakin baik dan itu sangat membantu kita semua. Nah, baik Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan besok kajiannya akan ada, tetap mudah-mudahan tidak ada halangan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan semua yang Allah berikan kepada kita, jangan kita banggakan dan membesarkan diri, tapi membesarkan Allah. Ingat perkataan iblis diabadikan, perkataan Fir'aun diabadikan, perkataan Qarun diabadikan, supaya kita tidak jiplak mereka. Na'udzubillah. Bahkan kita katakan Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.